di dalam kampus khususnya. Sekarang jumlah anggota itu ada 300. Kalau Mapalasta itu sendiri, gunung yang pernah dieksplorasi itu Gunung Lantimojong, Bokaraeng, Iya. Lompo Batang, Kartens pernah, Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya di sini, MDS Orasi, dalam program yang kita cintai, Orasi, obrolan mahasiswa Indonesia, by Kabar Kota Sulsel. Baik, kali ini saya kembali lagi kedatangan sang orator ya. Tentunya orator kali ini sangat istimewa karena lagi dan lagi saya katakan orator ini berbeda dari yang biasanya. Kenapa demikian? Para netizen sekalian, karena orator ini bergenre alam. Mungkin sudah ngerti apa maksud saya bergenre alam. Mahasiswa yang rata-rata mencintai alamnya, mencintai suasana-suasana di mana ia sering berhalwat dengan alam. Saya tidak usah berlama-lama, langsung saja saya perkenalkan beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Sardiman, biasa panggil Barakuda. Saya asal dari Sinjai, kampus UIN Alauddin Makassar. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Mapalasta, atau biasa disebut dengan mahasiswa pencinta alam Sultan Alauddin Mapalasta Makassar. Iya, Mapalasta, sepak terjang di dunia gunung, daki mendaki, mungkin sudah tidak diragukan lagi ya. Berdiri sejak kapan sih? Mapalasta berdiri pada tanggal 9 Agustus 1993. Wow, luar biasa. Sudah lama ya? Iya. Iya. Ini memang fokus untuk melestarikan atau mengedukasi teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa untuk mencintai sekaligus mengeksplorasi atau bagaimana? Ya, di mahasiswa pencinta alam itu sendiri, di Mapalasta itu sendiri, kita menampung minat dan bakat mahasiswa khususnya di kampus UIN Alauddin Makassar untuk bagaimana agar kita mencintai alam, bagaimana kita melestarikan alam, mengedukasi mahasiswa yang ada di UIN Alauddin Makassar untuk melestarikan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Menarik, untuk melestarikan lingkungan hidup. Jadi bukan hanya mengeksplorasi ya, mencari tempat-tempat yang dari sisi view-nya itu luar biasa ya, sekaligus melestarikan alam. Saya sering melihat kawan-kawan yang cenderung ke lingkungan hidup itu justru mendapatkan ketenangan di situ. Selain itu kegiatan apa lagi dari Mapalasta itu sendiri? Kalau kegiatan Mapalasta itu sendiri, kita itu sudah banyak melakukan penanaman, penghijauan di gunung. Salah satu yang pernah kita lakukan itu aksi bersih Gunung Lompo Batang Bokaraeng. Aksi bersih. Ya, aksi bersih Gunung Lompo Batang dan Gunung Bawakaraeng. Ya, betul. Woi, luar biasa. Saya tidak berpikir bahwa ada anak-anak Mapalasta, ada anak-anak yang care kepada lingkungannya, apalagi kan kondisi sekarang. Banyak kita lihat, kita daki, tapi kita tidak rawat. Ya, betul. Kita eksplorasi, tapi kita tidak jaga. Nah, kegiatan apa saja di awal-awal Mapalasta itu berdiri yang konsen di dalamnya? Mapalasta berdiri kalau kita konsentrasinya ke masalah lingkungan. Lingkungan, kebersihan, dan ya mencakuplah kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam kampus khususnya. Oke. Itu sendiri. Tahan, Mapalasta itu kan anggotanya tidak sedikit ya. Tentu tidak sedikit di kalangan lingkungan UIN itu sendiri ya. Betul. Ada berapa sih jumlah anggota Mapalasta yang aktif?
Sekarang jumlah anggota itu ada 300. Ada 300-an. 300. Dan semua aktif ya? Insya Allah. Luar biasa. Tentu kalau berbicara alam ini, tentu berbicara gunung ya. Ya. Nah, gunung-gunung mana saja yang sudah dieksplorasi? Kalau Mapalasta itu sendiri, gunung yang pernah dieksplorasi itu Gunung Lantimojong, Bokaraeng, Iya. Lempo Batang, Kartens pernah. Di daerah mana itu? Papua. Papua ya. Ya. Selain itu? Selain itu Merbabu, Jawa, Kerinci. Sempat juga ya ke Gunung Kerinci ya? Sempat. Itu teman-teman dari Mapalasta sendiri. Luar biasa Mapalasta. Back to basic, back to nature. Kembali ke alam, kembali ke dasar. Bahwa kita harus berharmonisasi kepada alam itu sendiri agar tidak mendapatkan hal-hal yang, kan banyak hal-hal di lapangan itu yang tentu kita jaga ya. Jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Itu berlaku tidak di Mapalasta? Itu berlaku di Mapalasta. Apapun kegiatan Mapalasta, kegiatan lapangan, kita berlakukan. Apapun itu. Kayak sesuatu kegiatan lapangan, menebang pohon, merusak lingkungan, itu semua aturan. Itu aturan yang selama ini diterapkan di Mapalasta, bahwa berkegiatan alam bebas itu tidak boleh merusak, tidak boleh mencemari. Iya. Rekan-rekan Civitas Academy, khususnya yang ada di UIN ya, mari bergabung di Mapalasta untuk melestarikan lingkungan. Mungkin seperti itu ya. Betul. Iya. Mengapa demikian? Karena anak-anak Mapalasta sejak lahirnya memang concern, bukan hanya mengeksplorasi gunung-gunung yang ada di Nusantara, tapi juga menjaga ekosistem yang ada. Betul. Nah, berbicara tentang mendaki ini, gunung apa saja sih yang sulit untuk didaki? Kalau teman-teman dari Mapalasta sih, gunung yang sulit dan terjal itu menurutnya itu gunung yang ada di Sulubar, itu Gandang Dewata. Gandang Dewata. Nah, betul, Gandang Dewata. Hal apa saja yang di Gunung Gandang Dewata ini kita dapatkan sehingga serasa sulit gitu loh? Kalau pribadi sih saya tidak pernah ke sana, cuma sedengar cerita dari teman yang pernah mendaki, informasi dari teman bahwa Gunung Gandang Dewata itu sendiri memiliki banyak mistis, mistis, jalur yang begitu terjal, suasana juga di lokasi itu beda daripada gunung-gunung lain yang ada di Sulawesi Selatan sendiri. Ada tidak ritual khusus untuk sebelum kita prepare, sebelum kita mendaki tentunya kita prepare ya? Ya betul. Prepare, persiapan dulu apa saja yang harus kita persiapkan ya? Ya. Ada tidak ritual-ritual khusus gitu loh ketika kita mendapatkan ini gunung jalurnya nanti berubah? Ada tidak hal-hal yang kita persiapkan di situ? Kalau hal-hal yang dipersiapkan banyak dari Mapalasta sendiri. Kalau masalah ritual, kita tidak pernah adakan ritual. Cuma kalau persiapan ada persiapan. Ya tentu kalau berbicara ritual kan berbicara menyerahkan diri kepada yang kuasa ya. Betul itu. Maksud saya ada tidak persiapan yang sifatnya doa bersama, atau kan tentu di gunung-gunung lain itu kan ada yang namanya kuncen atau penjaga gunungnya. Ya, atau orang bilang kalau dulu itu di zaman-zaman saya dulu ada dulu itu dibilang tata. Betul. Iya, kita datang ke tempatnya lalu bertanya apa saja yang perlu saya siapkan sehingga saya bisa sampai ke pos sekian. Lalu ke pos kesekian apa saja yang harus saya siapkan sampai kemudian menuju ke puncak. Mungkin seperti itu. Ya betul. Kalau malah masalah persiapan atau ritual yang kita akan itu pernah kita lakukan. Misalnya mendaki ke suatu gunung, ambillah kita contoh Gunung Gandang Dewata. Iya. Sebelum kita berangkat, teman-teman dari Mapalasta sendiri kan menyiapkan apa-apa saja yang dipersiapkan. Mulai dari persiapan fisik, mental, kesehatan, itu semua harus dipersiapkan oleh
anak-anak di Mapala State sendiri. Mulai kalau pembacaan doa, itu kita lakukan sebelum kita melepas yang anggota, sebelum berangkat kita baca doa dulu. Baca doa. Setelah tiba di lokasi, kita tiba di rumah yang dituakan ceritanya, yang tata ceritanya itu. Kita minta petunjuk. Petunjuk apa yang harus saya lakukan. Sebelum saya mendaki, apa-apa saja yang harus saya lakukan, apa saja yang tidak boleh saya lakukan setelah mendaki. Cocok. Apa yang kita harus lakukan dan apa saja yang tidak harus kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan atau melanggar gitu lah etika daripada gunung tersebut. Betul. Nah, ini pertanyaan yang lebih menarik lagi, ada tidak yang didapatkan perkara-perkara mistis selama perjalanan pendakian ini di beberapa gunung-gunung yang sempat kita datangi? Kalau mistis ada. Kalau yang pernah saya rasakan sendiri, itu di Bawah Karang ya. Di Bawah Karang itu saya sendiri. Di pos 3. Di pos 3 itu sendiri. Sempat tuh hari di camp di pos 3. Saya pernah mendapat penampakan gitu. Mendapatkan penampakan yang cukup nyata ya? Betul. Di pos 3. Ketika mendapatkan kondisi yang sangat nyata seperti itu, hal apa yang terbesit dalam benak? Kalau penampakan begitu biasanya santai, ceritanya santai, slow, dan ya kita tidak boleh ceritanya panik ya? Panik, betul, panik. Kita tidak panik, santai ya, slow. Setelah itu kita berbaca doa dan sebagaimana mengingat kepada Tuhan. Itu kan semua ciptaan Tuhan. Makanya kita kembalikan kepada Tuhan. Insya Allah pasti kita akan tenang, selamat, kembali dengan selamat. Nah, selama ini saya melihat ada berbagai banyak anak-anak atau kalangan mahasiswa yang mencintai alamnya. Betul. Tentu mempunyai SOP masing-masing. Seperti apa sih SOP yang diterapkan? Kalau SOP dari Mapala State sendiri, sebelum kita persiapkan, tadi lagi-lagi kembali kita harus persiapkan fisik. Pertama fisik. Mental Kedua kesehatan masuk fisik. Semua perlengkapan pribadi. Ini tidak dilupa ini, jangan lupa ini. Betul, perlengkapan pribadi. Jangan sampai semua disiapkan, perlengkapan pribadi. Betul. Apatah lagi tenda. Betul. Selanjutnya pribadi, alat camp, lain, obat-obatan dan segala macam itu harus dipersiapkan sendiri. Pernah tidak pengalaman pribadi terjadi hal yang tertinggal dari beberapa item persiapan itu? Sering. Kalau pribadi sering. Iya. Makanya harus saling mengingatkan ya. Betul. Harus saling mengingatkan. Ya itulah fungsi daripada tim itu sendiri. Fungsi daripada organisasi itu sendiri. Itu harus saling mengingatkan. Ya. Apatah lagi kondisi cuaca bisa berubah-ubah. Betul. Tentunya. Cuaca tidak menentu. Nah, ketika cuaca tidak menentu, dalam kondisi seperti itu, hal-hal apa saja yang paling penting untuk dipersiapkan? Kalau cuaca tidak menentu, itu lagi-lagi kita kembali ke fisik sama kesehatan sendiri. Jangan sampai kita mendaki ini dalam kondisi yang tidak baik, tidak sehat. Itu kan bisa mencelakai kita diri sendiri. Sebelum itu semua terrealisasi, kita harus menyelesaikan semua dulu itu. SOP itu sendiri baru kita berangkat. Adapun SOP yang tidak tercapai, tidak terpenuhi, itu kita larang. Kita tidak ikutkan dalam pendakian. Iya. Di pendakian tentunya peralatan juga tidak kalah penting. Betul, tidak kalah penting. Peralatan jangan sampai ketinggalan. Peralatan apa saja yang paling urgent untuk dibawa? Kalau peralatan yang paling urgent dibawa, sleeping bag, jaket, celana,
kos tangan, kos kaki. Kos tangan, kos kaki. Ya, itu ujian. Itu untuk menghindari cuaca buruk ya? Iya, untuk menghindari cuaca buruk. Cuaca buruk. Nah, selanjutnya hal yang paling menarik di sini selama perjalanan pendakian yang dilakukan, pernah tidak terjadi anggota yang dibawa itu lost kontak atau hilang kontak dalam beberapa ekspedisi pendakian itu? Pernah ada kejadian teman-teman ke Gandang Dewata. Gandang Dewata ya? Ya. Bagaimana kronologis kejadian tersebut? Kalau kronologis kegiatan itu tragedi di 2013 ya. Tragedi 2013. Tragedi 2013. Di mana itu hari cuaca memang ekstrim, cuaca buruk. Teman-teman ya senior di Mapalasta melakukan pendakian Gandang Dewata. Iya. Sampai di Gunung Gandang Dewata, senior atau biasa kita panggil senior, kita melakukan pendakian ke Gandang Dewata. Setelah tiba di puncak, ingin kembali ke lokasi camp yang dibawa, itu melakukan lost kontak atau hilang ceritanya. Tahan. Pada saat bersamaan melakukan ekspedisi, tentunya kan para senior memeriksa anggota masing-masing, siapa-siapa saja yang siap dan siapa saja yang ikut naik ya, betul, seperti itu. Nah, pada saat itu di awal preparing, tentunya semua siap dan tidak ada yang ketinggalan. Betul. Nah, tepatnya di mana terjadi hilang kontak tersebut? Dia salah di pos 9, pos 98 itu lost kontak. Dalam keadaan cuaca yang ekstrim, berkabut. Kabut. Jarak pandang? Jarak pandang itu 1 meter. Jarak pandang 100 meter. 1 meter ya? 1 meter. Oh, 100 meter panjang sekali ya? 1 meter. 1 meter. Tentu jarak pandang yang sangat ekstrim. Sangat ekstrim, betul. Dan kacamata orang normal ini meraba. Ya. Tentu kita meraba di situ. Betul. Nah, pada saat cuaca ekstrim terjadi, disitulah lost kontak. Ya, betul, lost kontak. Apa yang dilakukan ketika lost kontak? Ya, pada saat itu tim yang berangkat ini sudah gelisah. Gelisah. Oke. Ya, sempat gelisah karena kan itu hari memang cuaca buruk. Iya. Dia sempat jalur bypass jalur. Ya. Dia bukan jalur utama yang dilewati. Oh, jalur alternatif. Iya. Dia ceritanya kesasar. Kesasar. Iya. Karena kondisi saat itu kan ekstrim, kabut turun. Nah, di situ. Nah, setelah itu terjadi dan setelah senior menyadari bahwa ada anggota yang tertinggal, hal apa saja yang senior lakukan sehingga kondisi ini bisa teratasi? Gitu. Ya, pada saat mengetahui si teman korban ini menghilang, senior sempat mencari. Mencari. Beberapa jam kemudian ditemukan ya, senior turun ke perkampungan mencari bantuan. Senior dengan susah payahnya kembali lagi ke bawah untuk mencari bantuan. Mencari bantuan untuk mencari lagi. Ya, mencari lagi si korban tersebut.
Nah, setelah yang dilakukan senior ini luar biasa upayanya, masyarakat kan tentu tahu gitu loh kejadian di sana. Ya, betul. Iya. Ada tidak pesan dari masyarakat tentang hal-hal seperti ini? Kalau pesan yang disampaikan masyarakat itu sendiri, apa ya? Mungkin itu pesan yang disampaikan oleh masyarakat itu sendiri. Iya, Ini pandangan dari masyarakat iya, bahwa teman yang kesasar ini mungkin dia apa lagi ceritanya, bahasa enggak apa-apa, pakai bahasa daerah aja, bahasa daerah. tidak ada masalah. Ya, pandangan dari masyarakat itu sendiri bahwa teman yang hilang atau yang lost kontak ini Iya, mungkin anunya apa ceritanya dia kesasar iya, mungkin karena itu tadi apa jarak pandang itu sendiri, jarak pandang. Kalau masalah pesan yang disampaikan masyarakat, iya, bahwa kita harus melakukan apa namanya ritual yang ada di desa itu sendiri, ya, untuk bagaimana kita mengetahui lokasi di mana tempat keberadaan si korban itu sendiri. Menarik sekali. Ini kejadian tepatnya di tahun 2013. 2013. Cukup jauh Ya, sekali jauh dari sekali. sekarang ya. Betul. Tapi masih sempat terekam ya Masih. di benak adindaku. Masih sempat cerita ini menjadi cerita yang sangat fenomenal pada saat itu. Nah, kita berbicara kembali lagi di kondisi kekinian. Untuk menghadapi hal-hal seperti itu mungkin sudah dewasa ya. Mungkin sudah terlatih, terdidik, ditempa oleh alam itu sendiri. Karena tempaan yang paling luar biasa itu adalah alam. Bagaimana alam menempa kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan dewasa. Mampu untuk menembus hal-hal yang tidak terfikirkan dan dari batas-batas luar nalar manusia. Kan ini semua telah kita lalui. Harapan ke depannya seperti apa sih? Kalau harapan ke depan buat saya dan lembaga, sebelum kita melakukan sesuatu ekspedisi atau pendakian itu sendiri, alangkah baiknya kita mempersiapkan dulu fisik, mental, kesehatan itu sendiri. Sebelum kita melakukan pendakian, persiapan peralatan, apa namanya, ramsun apa dan segala macam itu harus kita persiapkan sebelum kita melakukan pendakian. Betul, saya sepakat. Kenapa? Karena kalau tidak ada ransum itu kan tidak logis. Betul sekali. Pendakian yang kita lakukan itu kan sama halnya pendakian yang membuat kita ini hilang arah ya. Kenapa saya katakan hilang arah? Karena orang yang betul-betul lapar itu tersugesti kepada hal-hal yang sifatnya nyeleneh. Betul. Orang sering berhalusinasi. Karena tidak dalam suasana pendakian itu betul-betul ransum sudah habis. Karena tidak seperti itu. Dan apa sih yang dilakukan pada saat seperti itu? Ya, kalau dari anak-anak Maplastai sendiri, kalau misal kita melakukan pendakian, ransum itu habis, ya salah satu jalan alternatif kita survive. Iya. Nah, tapi itu lagi-lagi kita pakai pada saat keadaan genting ceritanya. Ya, salah satu contoh survive-nya seperti apa? Coba. Ya, salah satu contoh survive ya kita menggunakan bahan-bahan alam yang bisa kita gunakan, bisa kita makan sebagai bahan konsumsi. Itu memang sudah dibekali. Betul. Atau memang ini menjadi pengetahuan dasar organisasi agar mampu survive. Itu kita sudah dibekali. Sudah dibekali ya. Sebelum kita masuk ke lembaga sebagai anggota kita sudah dibekali. Tumbuh-tumbuhan apa saja yang bisa dikonsumsi. Iya.
Nah, terus hewan apa saja yang perlu dikonsumsi. iya, tentunya kan bukan hanya tumbuhan Ya, ya. betul itu. Tentunya ada hewan-hewan yang sifatnya melata, bahkan yang sifatnya semacam jangkrik apa dan Betul. sebagainya dan sejenisnya. Itu tentunya menjadi alternatif. Iya, luar biasa. Nah, berbicara harapan, tentu berbicara masalah bagaimana organisasi ini dipandang oleh pihak kampus. Tentu kan harapan ini masih ada ya. Apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh pihak kampus itu sendiri agar lembaga tersebut atau lembaga ini sebagai anak kandung itu mendapatkan naungan? Kalau harapan dari Mapalasta itu sendiri untuk kampus, bagaimana kita tetap memperbaiki atau menjalin silaturahmi dengan kampus, kita terus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat kampus bisa melihat kita kembali di kampus, karena yakin dan percaya saja bahwa kita dari Mapalasta, kita lahir dari rahim kampus kita UIN Alauddin Makassar. Betul. Notabene kita harus kembali lagi ke kampus UIN Alauddin Makassar itu sendiri. Menarik sekali. Anak kandung UIN salah satunya ialah Mapalasta yang lahir dan besar di UIN. Seharusnya UIN terbuka menerima kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sebagai anak kandung daripada organisasi-organisasi yang lahir di badan UIN itu sendiri. Betul. Nah, apa sebenarnya yang ingin disampaikan secara pribadi kepada teman-teman atau rekan-rekan yang ada di Mapalasta? Kalau pesan yang ingin disampaikan kepada teman dan rekan Mapalasta dari saya itu sendiri, bagaimana kita memperbaiki diri, memperbaiki lembaga kita tercinta ini di Mapalasta, bagaimana kita bisa membuat karya-karya, membawa nama lembaga lebih besar lagi, agar kita bisa memperlihatkan kepada kampus kita sendiri bahwa Mapalasta itu tidak seperti apa yang mereka lihat, bahwa Mapalasta itu bisa saja membuat suatu kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan, nasional apa dan segala macam. Iya. Salah satu instrumen yang membuat kampus itu besar, salah satu instrumen yang sangat berpengaruh itu genrenya di alam. Tentunya mahasiswa pencinta alam Mapalasta ini menorehkan begitu banyak tetesan keringat yang ada dari dulu sampai sekarang. Harapan yang terbesar yang muncul di benak Pak Ketua ini kepada UIN itu sendiri seperti apa? Kalau harapan besar saya pribadi sih, saya sangat ingin kembali ke kampus UIN Alauddin Makassar sebagai wadah untuk mahasiswa UIN Alauddin Makassar dalam bidang minat dan bakat dalam pecinta alam itu sendiri. Harapan saya buat Mapalasta bisa lagi kembali ke kampus agar Mapalasta bisa mengibarkan bendera atau bendera Mapalasta itu ke cangkak atau ke tingkat yang lebih tinggi dalam naungan kampus UIN Alauddin Makassar. Luar biasa. Wahai sang ibu, terimalah anakmu kembali agar bisa menjadi anak yang berbakti dan patuh kepada orang tuanya. Siapakah anak itu? Tentunya Mapalasta yang
mau diakui sebagai anak kandung yang lahir daripada darah daging UIN itu sendiri. Satu pesan terakhir sebelum kita tutup, saya berikan satu kesempatan untuk berorasi. Pesan, kesan, serta saran kepada teman-teman seluruh pencinta alam. Mulai dari sekarang, silahkan. Ya, pesan dan kesan buat teman-teman pecinta alam yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, buat apalagi yang berminat di petualangan alam bebas, ya, jangan pernah melakukan atau membuat suatu kegiatan yang bisa merusak atau tidak mengembalikan marwah pecinta alam itu sendiri. Marilah kita sama-sama mahasiswa pecinta alam, bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan, menjaga habitat yang ada di sekitar kita, untuk bagaimana ke depan kita bisa terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Bahwasanya lingkungan adalah rumah buat anak-anak mahasiswa pecinta alam yang ada di Sulawesi Selatan sendiri. Karena alamlah tempat kita kembali, alamlah tempat kita besar. Bahwa alam butuh kita untuk bagaimana kita melestarikan, menjaga, merawat, dan sebagaimana kita mestinya sebagai mahasiswa pecinta alam selalu berbuat dan berbakti kepada organisasi yang kita tempat sekarang. Oke, luar biasa. Pesan, kesan, serta bentuk unek-uneknya dalam bentuk orasi sudah disampaikan. Dan para netizen, seperti biasa, saya ingatkan, jika tertarik pada podcast kali ini, yaitu podcast orasi by Kabar Kota Sulsel, jangan lupa ya, subscribe, like, serta share, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Karena mungkin ada saran dan pesan yang ingin disampaikan di kolom komentar, silahkan. Kami tunggu kedatangan para orator-orator lainnya. Demikian dari saya, MDS Orasi, dalam program Orasi, Obrolan Mahasiswa Indonesia by Kabar Kota Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.